fundamental basic ya. Apa itu gauge reduksi? Oke. Apa gauge reduksi? Arus listrik yang disebabkan oleh apa? Yaitu perubahan arah medan magnet. Maka untuk menemukan atau untuk membuat alat pembangkit listrik, kita harus butuh magnet. Yang kedua, kita butuh kumparan. Yang ketiga, kita butuh yang namanya apa? Magnet, kumparan, terus itu aja ya mungkin ya. Magnet dan kumparan. Lalu magnet itu digerak-gerakan kayak presentasi Pak Iwan kemarin ya. Atau Bapak mungkin bisa menganimasikan kembali ya, seperti ini ya, ingat. Bentar ya. Mungkin bisa seperti ini alatnya. Saya ingin memberikan ini. Kemudian bisa menjelaskan kalian. Oke, seperti ini. Iya. Nah, kalau cuma kumparan saja tanpa magnet tidak akan bisa menghasilkan arus listrik. Namun, kalau cuma ada magnet saja tanpa kumparan juga tidak akan menghasilkan arus listrik. Ada kumparan, ada magnet, dan tidak ada pergerakan, baik itu magnetnya dikeluar masukkan seperti ini atau hanya diem saja, maka tidak akan terjadi arus listrik. Maka untuk merubah medan arah daripada medan magnet di kumparan ini, kita harus mengeluar masukkan magnet. Coba kita masukkan seperti ini, nah, maka jarum galvanometer akan mengarah ke, perhatikan ini, ke kiri lalu ke kanan. Kalau kita rubah, ini kalau kemarin Pak Iwan praktekkan dari sini ya. Nah, dari sini ya, dari apa? Dari kiri ke kanan ya. Kalau ini dari kanan ke kiri, maka ini jarumnya berbeda nih, ya, menunjuknya yaitu ke kiri dulu baru ke kanan. Oke, lalu kita rubah coba, ini. Seperti ini ya. Yang pertama harus kita gerak-gerakan, dan tidak hanya itu, untuk menghasilkan listrik yang mempunyai kuat arus yang kuat, maka kita dalam menggerakkan harus cepat ya. Seperti ini, harus cepat banget. Semakin cepat menggerakkan, maka kuat arusnya akan semakin lebih besar. Seperti itu saja. Nah, alat-alat yang menggunakan prinsip seperti ini, yang pertama yaitu alat-alat pembangkit listrik ya. Kalau di soal kemarin ada yang jawab alat pembangkit listrik itu PLTA, PLTU, itu perusahaannya ya, itu perusahaannya Mas ya, semuanya perusahaannya itu. Alatnya apa untuk membangkitkan listrik ini? Kamu pernah melihat dinamo sepeda ya? Nah, itu dinamo sepeda. Terus yang kedua generator ya, generator. Kalau alat-alatnya Bapak bisa menunjukkan seperti ini ya, seperti ini ya, mana ya generator. Nah, seperti ini. Ini perhatikan generator ya. Coba kita. Nah, ini alatnya seperti ini. Nih. Jadi kalau ini kumparan yang berputar ya, di kanan kiri medan magnet ya, di kanan kiri medan magnet. Sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Nih, perhatikan. Working principle of an AC generator. An AC generator works on the principle of electromagnetic induction. In electromagnetic induction, when there is a relative motion between a coil and a magnetic field, an electric current or EMF is induced in the coil. Parts of an AC generator. An AC generator has an armature ABCD. It is a rectangular coil with many turns, wound around a soft iron core. Posisi seperti ini tidak akan menghasilkan kuat arus listrik karena ini belum medan magnetnya
arah dari medan magnet itu kan dari utara ke selatan. Ini belum terputus, ya. Nah, untuk agar supaya arah daripada medan magnet itu terputus atau menyimpang, maka harus kita gerakkan. Perhatikan nih. It can be rotated seperti ini ya. Perhatikan gerakan. Nah, seperti ini. Perhatikan. Posisi seperti ini maksimal. Nah, ketika posisi seperti ini, maka arah daripada medan magnetnya akan terpotong. Seperti kalau kamu itu meniup ya, meniup udara, terus kamu tutupin seperti ini ya. Nah, maka akan terputus kan udaranya seperti ini ya. Beda kalau seperti ini. Nah, beda kalau tangan kamu seperti ini. Nah, bisa disimpulkan kalau seperti ini medan listriknya, arus induksinya ya, ini menghasilkan arus induksi minimum. Namun kalau bentuk seperti ini maksimum. Ya, ini minimum, ini maksimum, ini minimum, ini maksimum, sehingga arus induksi yang dihasilkan karena ada minimum dan maksimum, maka arus induksi yang dihasilkan itu arus induksi AC, tegangan AC. Oke ya, seperti ini. This means perhatikan that an alternating current is flowing through the galvanometer. Jelas ya? Direction of induced. The armature ABCD is vertical. The direction is arm AB moves down, while arm CD moves up. According to Fleming's right-hand rule, nah, maka gaya lurusnya seperti ini. According to Fleming's right-hand rule, the current will flow in the right hand from B. Ethical B. EMF increase rate of change of magnetic. Nah, mari kita turunkan dengan penurunan rumus fisikanya sekarang. Jika bisa ada arus listrik yang disebabkan oleh perubahan arah medan magnet. Adapun alat yang dapat digunakan di antaranya apa tadi yang pertama, yaitu generator. Bisa AC, bisa DC. Generator DC. Bapak tidak akan bahas bedanya. Kamu cari sendiri bedanya generator AC dan DC apa. Terus dinamo listrik. Oke, seperti ini ya. Ini aja kita bahas. Terus apa lagi? Sel surya ya. Pembangkit listrik tenaga sel surya mengubah cahaya menjadi listrik. Seperti ini. Kita bahas sekarang penurunan rumus sistematisnya, yaitu yang pertama GGL induksi dulu ya. Jadi dari yang pertama adalah flux magnet. Nah, flux magnet diberikan lambang oleh ini. Ada nggak di sini? Bentar ya, ada nggak? Tidak ada. Di sebentar. Nggak ada ya. Nah ini, aduh bukan. Theta ya. Nggak ada ya. Oke, Bapak tuliskan gini, lambangnya gini nak. Ini ya lambangnya gini ya. Nih, terus gini. Itu ya. Flux magnet ya. Gitu, terus gini. Nah, itu. Itu ya. Atau gini boleh. Itu ya. Nah. Oke. Oke, nanti kita ulangi lagi.
gitu. Nah, ini apa flux magnet itu? Yaitu arah dari atau baik atau ini ya, banyaknya medan atau banyaknya gitu ya, banyak medan magnet yang menembus sebuah luasan seperti ini. Contoh ada sebuah magnet seperti ini ya. Taiwan akan berikan seperti ini, misalnya contoh. Oke, nah biar kebaik itu lilitan sekunder ubah, misalkan ubah ada yang menaikkan, ada yang Yo sobat sinotif, miring, ini luasannya A, ini arah normalnya, ini sudutnya theta, kemiringannya theta. Nah, medan magnetnya tetap menembus secara vertikal sehingga antara medan magnet dan arah normalnya tidak saling tegak lurus. Sehingga berapa besar flux magnetiknya? Besar flux magnetiknya sama dengan BA cos theta, itu ya. Nah, ini keterangannya. Keterangannya V besar adalah flux magnet dengan satuan Weber disingkat Wb, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla disingkat T, sementara A adalah luas bidang yang dilalui medan magnet secara tegak lurus, satuannya meter persegi. N menunjukkan arah normal bidang yang selalu tegak lurus terhadap bidang, sementara theta adalah sudut antara B dan arah normalnya. Oke, jelas ya untuk flux magnet. Kalau medan magnetnya menembus luasan secara tegak lurus, rumusnya V sama dengan B kali A. Kalau tidak tegak lurus, V sama dengan BA cos theta. Itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Bagian kedua ini membahas tentang hukum Faraday. Jadi ceritanya Faraday melakukan percobaan dengan menggerakkan magnet pada suatu kumparan. Nah, kemudian Faraday menyimpulkan bahwa GGL induksi yang ujung suang lurus dengan laju yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Nah, kalau dirumuskan di sini GGL disimbolkan epsilon sama dengan negatif N delta flux per delta T. Ini kalau pada selang waktu tertentu. Nah, bagaimana kalau terjadinya sesaat? Kalau terjadinya sesaat, maka GGL sama dengan negatif N d flux per dt. Ini keterangannya ya. Yang mana GGL disimbolkan epsilon, itu satuannya volt disingkat V. Delta V adalah perubahan flux magnet dalam kumparan, satuannya Weber disingkat Wb. Sementara delta T adalah selang waktu, satuannya second, singkat S. N menunjukkan jumlah lilitan kumparan, negatif itu menunjukkan arah induksi yang nanti dijelaskan pada bagian ketiga, yaitu tentang hukum Lenz. Kemudian dV per dt adalah turunan pertama fungsi flux magnet terhadap waktu dengan satuan Weber per second. Oke, ini hukum Faraday, ini bunyinya, kemudian ini rumusnya. Kalau ada selang waktu tertentu, GGL sama dengan negatif N delta flux per delta T. Kalau sesaat, GGL sama dengan negatif N d flux per dt. Oke ya. Nah, lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini membahas tentang hukum Lenz. Nah, tadi di hukum Faraday ada tanda negatif. Dijelaskan oleh apa sih artinya? Kan bahwa jika timbul GGL induksi pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan mempunyai arah yang sedemikian hingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnet, atau dalam hal ini arah arus induksi itu selalu berusaha mempertahankan flux magnet total agar jumlahnya tetap konstan. Nah, untuk lebih jelasnya saya contohkan di sini ada gambar kumparan dan magnet. Gambar yang pertama, ini ada magnet utara, ini warna biru ini utara, akan digerakkan masuk ke kumparan. Pertama kita gambarkan dulu arah flux magnet akibat magnet utara. Kita tahu bahwa arah medan magnet itu keluar dari kutub utara, sehingga arah flux magnetnya ke bawah. Ini sebagai arah flux magnet sumber. Nah, ketika magnet utara ini kita gerakkan masuk ke kumparan, maka jumlah magnet sumber yang arahnya ke bawah itu makin lama makin banyak, sehingga agar jumlahnya tetap konstan kita harus imbangi. Caranya gimana? Ada flux induksi yang arahnya ke atas. Nah, arah flux induksinya kita sudah tahu, ke atas, arahkan jempol ke atas, gunakan kaidah genggaman tangan kanan. Jempol ke atas terus keempat jari menggenggam sehingga
arah keempat jari kukunya ke kanan. Nah, ini kita gambarkan panahnya ke kanan, ini menunjukkan arus induksinya. Sehingga arus induksinya kalau mula-mula ini jarum galvanometernya 0 sebelum magnetnya digerakkan, setelah magnetnya digerakkan masuk timbul arus induksi, maka jarum galvanometer menyimpang ke atas. Itu ya. Ini gambar yang pertama. Nah, kalau gambar kedua, ceritanya magnetnya sudah ada di dalam kumparan. Lalu nanti kita gerakkan keluar. Pertama kita gambarkan arah flux magnet sumbernya. Arahnya ke bawah. Sama dengan yang gambar pertama. Nah, karena magnetnya ini digerakkan keluar, maka arah flux magnet sumber yang arahnya ke bawah makin lama berkurang. Agar jumlahnya tetap konstan, maka cara mengimbanginya gimana? Harus ada flux magnet induksi yang arahnya juga ke bawah. Nah, karena arah flux magnet induksinya sudah tahu ke bawah, maka arahkan jempol ke bawah. Jempol ke bawah, maka keempat jari ke mana? Arah kuku keempat jari ke kiri. Sehingga arah arus induksinya ke kiri. Kalau mula-mula jarum galvanometernya 0, ketika ini masih diam, ketika digerakkan keluar, maka jarum galvanometernya menyimpang ke bawah. Itu gambar yang kedua untuk kutub utara. Jelas ya untuk kutub utara? Nah, kalau udah jelas, saya lanjut ke gambar yang berikutnya. Bagaimana kalau kutub selatan sekarang? Di sini magnet selatan ya. Nah, kalau arah medan magnet itu keluar dari kutub utara, kalau ini selatan, dia menuju selatan, sehingga arah flux magnet sumbernya itu ke atas. Nah, kalau magnet selatannya kita masukkan, maka arah flux medan magnet sumber yang arahnya ke atas makin lama makin banyak. Agar jumlahnya tetap seimbang, maka kita lawan dengan flux magnet induksi yang arahnya ke bawah. Sama seperti tadi, arahkan jempol ke bawah, maka arah keempat jari tangan kanan kukunya ke kiri, sehingga ini arah arus induksinya ke kiri. Itu ya. Nah, kemudian maka ini jarum galvanometer menyimpangnya ke bawah. Oke, ini gambar yang ketiga. Terus gambar yang terakhir, magnet selatannya sudah ada di dalam kumparan. Kita gambarkan arah medan magnet sumbernya ke atas ya. Kemudian kita gerakkan magnet selatannya keluar, maka arah medan magnet sumber yang arahnya ke atas makin lama berkurang. Nah, untuk mengimbanginya maka flux magnet induksinya arahnya juga harus ke atas. Sehingga gimana? Arahkan jempol ke atas, maka keempat jari tangan kanan arah kukunya ke kanan, sehingga ini arah arus induksinya ke kanan. Ke kanan, maka jarumnya menyimpang ke atas. Oke, jelas ya? Untuk subbab yang kedua, hukum-hukum induksi elektromagnetik, ada 3 hal di sini: flux magnet, hukum Faraday, dan hukum Lenz. Nah, kalau udah jelas, mari kita lanjut ke subbab yang berikutnya. Oke. Ya, seperti ini penjelasan tadi ya, seperti tadi ya. Jadi dari video tadi kita dapatkan flux magnet ya, banyaknya medan magnet yang menembus sebuah luasan tadi ya. Nah, kita tulis lagi untuk flux magnet. Rumus untuk GGL yang pertama ya, GGL itu ini ya, GGL dirumuskan ada 2 GGL itu, GGL induksi. Flux dulu ya, flux dulu. Untuk flux simbolnya tidak ada nih fluxnya. Coba saya carikan, semoga ada simbol flux. Nah, kita adopsi ini ya. Kita perbesar, kita adopsi seperti ini, meskipun ini bukan. Yang pertama, flux itu sama dengan rumus flux sendiri, yaitu BA kalikan cos theta. Theta itu sudut theta gitu ya. Seperti ini ya. BA cos theta. Seperti ini. Nah, seperti yang Bapak terangkan di dalam video tadi. Yo sobat Sinotif, ini membahas tentang hukum. Saya cropkan dulu ya. Saya cropkan dulu untuk apa itu. Nah, ini perhatikan di sini. Ini ya. Oke, seperti ini nah. Jadi
Nah, jadi seperti ini. Jadi apabila ceritanya gini, ada medan magnet. Ada medan magnet arahnya ke sana nih. Gitu ya. Terus ada luasan. Luasan ini seperti ini luasannya. Ini 3 dimensi ya. Ada 2 dimensi nih. Saya Bapak gambarkan seperti ini. Luasannya 2 dimensi seperti ini. Seperti ini ceritanya. Terus Bapak berikan luasannya, saya Bapak arsir seperti ini luasannya. Nah, di sini. Nah, perhatikan di sini. Jika arah B-nya arahnya ke sana, B-nya arahnya ke kanan, perhatikan nih, menembus ya, jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita tahu arah gaya normal ya. Arah gaya normal dari luasan ini jelas nih. Arah gaya normal itu gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang. Maka gaya normal dari luasan ini yaitu arahnya ke sana. Ini gaya normalnya. Nih gaya normalnya. Kalau bentuk seperti ini jelas ya. Antara gaya normal dan B membentuk sudut. Kalau saling sejajar membentuk sudut berapa derajat? 180 derajat atau 0 derajat kan? Ya kan? Ya enggak? Kalau bentuk seperti ini, maka cos beta atau cos theta itu adalah sudut yang dibentuk, atau tetanya sendiri adalah sudut yang dibentuk antara arah B dan N. Sudut antara B dan N ya. Antara B dan N. B itu medan magnet. Nah, ini kan? Oke, seperti ini. Nah, kalau bentuk seperti ini, cos theta-nya jelas ya ini. Ini. Arah N-nya itu ke sana, arah B-nya ke sana. Jadi sejajar. Berarti cos theta-nya karena sejajar membentuk sudut 0 derajat. Berarti di sini akan menghasilkan sudut cos theta yaitu cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu berapa nilainya? 1. Seperti ini. Gitu ya. Nah, berbeda kalau bentuknya seperti ini. Beda kalau medannya seperti ini. Medannya seperti ini. Sorry. Medannya seperti ini. Saya kasihkan ini. Medannya seperti ini. Bentuknya. Cuma luasannya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya, nak ya. Nah, seperti ini. Jelas ya ini. Ini saya Bapak arsir luasannya. Gaya normalnya kemana? Gaya normalnya gaya yang tegak lurus bidang. Berarti gaya normalnya ke atas. Nah, ini gaya normalnya. B-nya ke sana. Jelas ini. Antara gaya normal dan B membentuk sudut berapa derajat nih? 90 derajat. Berarti dalam hal ini cos theta-nya nanti cos ini kan 0 derajat ya. Sudutnya yaitu 0 derajat. Di sini yang atas tadi yang ini sudutnya jelas 90 derajat. Seperti ini. Jadi ini kalau dalam hal ini kalau keadaan seperti ini, perputarannya generator seperti ini, keadaan seperti ini, maka cos theta-nya tegak lurus ya ini. Luasan tegak lurus bidang medan magnet. Jadi luasan tegak lurus bidang medan magnet atau medan magnet, arah dari medan magnet tegak lurus dengan luasan. Maka cos theta-nya yaitu cos 90 derajat. Berapa cos 90 derajat? Cos 90 derajat yaitu nilainya sama dengan 1. 0. Nah, maka dikatakan bahwa kalau medannya itu medannya itu terpotong oleh luasan ya. Ini menghasilkan gigi induksi maksimum karena cosnya sama dengan 1. Namun jika luasannya itu sejajar, nih perhatikan ya, luasannya itu tegak lurus dengan medan magnet, maka menghasilkan cos theta-nya 90 derajat sehingga cos 90 derajat nilainya sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini, nak. Kalau Bapak gambarkan ya, bentuknya kalau saya putar-putarkan seperti ini. Ini saya
Misalnya ada sebuah GGL induksi ya. Ini seperti ini ya, nah ya. Ini ya, ini. Terus saya kasih bidangnya seperti ini, saya putar ya, mula-mula seperti ini. Ini saya bengkokkan bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Saya bengkokkan mana yang bisa dibengkokkan, pakai ini aja, pakai draw aja. Misalnya fungsi gini. Yang pertama bentuknya gini loh. Kalau kayak gini sudah motong belum? Belum ya? Motong belum ya? Nah, kalau seperti ini bentuknya harusnya ya, keadaan seperti ini bentuk harusnya masih minimum. Oke. Nah, kalau seperti ini sudah muter ya, ini kan muter nih, kita putar nih. Nah, kalau muternya Pak Iwan susah, muternya ini kita putar nih, putar sini kayak gini. Nah, seperti ini maksimum. Nah, coba kita kayak gini, ini arus listriknya masih minimum. Jadi kalau Pak Iwan gambarkan, kalau kayak gini, keadaan kayak gini itu harusnya masih di sini, masih minimum di sini. Oke, minimum ya, masih di sini 0. Ini kalau kita buat garis bilang di sini, masih di sini. Namun ketika ini sudah kita gerakan ya, kita gerakan ke atas ini, kayak gini, terus bergerak. Nah seperti ini. Maka ini akan bergerak kuat arusnya menjadi maksimum. Nah, terus kemudian ini kembali lagi minimum lagi ya, sehingga garisnya kita teruskan ke bawah. Nah, ke sana. Terus lanjut seperti ini, sehingga membentuk sebuah kuat arus AC atau bolak-balik seperti ini kira-kira. Jadi keadaan minimum seperti sini. Kalau keadaan maksimum itu berarti ini harus diputar ke sana kayak gini ya, maksimum. Muter-muter kayak gini, jadi bentuknya muter-muter kayak gini ya. Minimum cosnya cos 90 derajat, maksimum cosnya cos 0 derajat, terus muter-muter sehingga ini minimum maksimum terus saja ini. Generator kita putar generator seperti ini akan menghasilkan sebuah arus AC. Ini kumparannya yang kita putar. Itu ya kira-kira ya. Yuk, udah. Bisa kalian pahami ya. Nah sekarang kita akan mencoba menurunkan rumus, yaitu rumusnya dari ini. Kita turunkan rumusnya ini. Nah, rumus flux magnet. Seperti dikemukakan oleh Lenz tadi, ya, GGL induksi itu rumusnya bisa 2 ya. Yang pertama, simbol lagi, GGL induksi Bapak lambangkan dengan simbol E. E besar boleh kok, E besar boleh, apa ya, E besar boleh gitu, E. Terus kita iringin ini, E besar GGL induksi seperti ini. Ini yang pertama adalah ingat ya, selain apa namanya, selain perubahan flux juga yang mempengaruhi GGL itu adalah lilitan. Berarti ini kita tuliskan min N sama dengan min N ya. Terus min N ini perubahan itu kita kasihkan delta flux ya, delta ini delta ini per selisih waktu, berarti per ini ya. Nah seperti ini. N ini jika perubahannya selang waktu tertentu. Kalau waktunya sangat singkat, ini akan berubah menjadi ini selang waktu tertentu. Gitu ya. Nah, kalau selang waktu
selang waktunya sangat singkat sekali, ya. Perubahan fluxnya sangat singkat, ya. Maka rumusnya menjadi turunan ini ya, menjadi turunan ini E sama dengan D delta menjadi ya. Deltanya menjadi dov ya, atau turunan menjadi simbolnya dov itu, Bapak berikan simbol dulu, menjadi bentuk turunan itu dov D seperti ini ya, D itu ya, ya, atau ini belum Bapak carikan simbol yang turunan tuh, bentar dov mana turunan, simbol turunan tuh dov D. Ini ada dari GGL ya. Bentar ya. Ini ya. Oke, seperti ini dov theta per dov T, seperti ini. Nah, ini dibaca turunan flux, dibaca ini sendiri ya, ini sendiri dibaca turunan flux magnet terhadap di penurunan. Ingat ya, operasi penurunan seperti ini. Nah, mari kita masukkan persamaan ini ke masing-masing persamaan yang ada di bawah ini. Bisa persamaan pertama dan bisa persamaan kedua. Oke ya. Mari kita turunkan, coba kita turunkan. Untuk persamaan pertama kita turunkan. Jadi, yang pertama, untuk membuat medan magnet itu bisa juga dilakukan dengan cara perubahan ya. Perubahan itu bisa kita rubah. Kita putar magnetnya, berarti kita rubah orientasi apa? Berarti orientasi arah daripada medan magnet. Kalau kita perubah magnetnya, maka rumusnya akan menghasilkan rumus seperti ini. Ini medan magnet oleh perubahan magnet ya. Oke, ini ya. Berarti perubahan magnet itu delta ya namanya. Delta, berarti perubahan magnet itu delta. Deltanya mana? Delta B. Begitu. Berarti ini rumus ini, kalau ini kita rubah ya. Tolnya kita rubah. Ini kita rubah. Semula ini ya. Semula tadi rumusnya ini, perhatikan rumusnya. Semula itu rumusnya ini. Ini rumusnya ini. Ini rumusnya. Terus ini kalau kita jabarkan E sama dengan min N gitu ya. Ini kita rubah. Kita rubah untuk fluxnya, kita rubah menjadi ini, kita masukkan rumus BA cos theta ini, kita masukkan ke dalam rumus perubahan. Gini ya. Namun yang ingat ya, yang kita rubah adalah delta B-nya. Jadi yang lain tidak harus kita rubah. Yang lain kita rubah. Ya. Maka rumus ini karena yang kita rubah B-nya, maka menghasilkan E sama dengan min N. Ini, jadi yang kita rubah hanya B-nya, berarti ini kita ambil delta B. Kita rubah medan magnetnya saja. Nah, yang lain tetap ya, kalikan dengan ini
delta B biasanya kan per waktu ya di sini. Perubahan per waktu di sini kita ini delta B per delta T ya. Begitu sulitnya membuat seperti ini, mohon kalian mempelajarinya dan menghargai ilmu ini ya. Delta B yang lain tetap tulis lagi A kalikan cos theta, karena yang lain tidak kita rubah. Nah, medan magnet oleh perubahan ini bukan GGL induksi oleh perubahan medan magnet. Ini GGL induksi oleh perubahan yang pertama adalah GGL induksi oleh perubahan rumus ya. Nah, yang pertama GGL induksi oleh perubahan magnet seperti ini. Terus coba sekarang kita rumuskan yang kedua ya, yaitu rumus GGL induksi. Jadi untuk membangkitkan listrik ini bisa juga kita rubah luasannya kita geser-geser. Rumus GGL induksi oleh perubahan luas kumparan. Perubahan luas berarti perubahan itu delta ya. Perubahan delta, luas itu A. Nah, berarti yang kita rubah A-nya. Nah, akan menghasilkan seperti apa? Ayo. Ini kita ambil lagi rumusnya, kita turunkan rumusnya di sini. Sama kayak tadi. Ini Bapak. Ini. Di sini kita juga gitu, ini sama. Kalau ini sama. Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, sekarang yang kita rubah adalah A-nya. Jadi rumus ini seperti kayak yang atas ini, namun yang kita rubah A-nya. Yang lain tetap sama. Nah, seperti ini. Nah, karena yang kita rubah deltanya, delta A, berarti ini kita ganti delta B-nya kita ganti dengan A. Oke. Ini A-nya kita ganti dengan B-nya, B-nya tetap tidak berubah. A per T ya. Ini kita cari dulu rumus A per T. A itu luas. Nah, itu sama dengan luas. Luas itu panjang kalikan lebar. Jadi kalau pada persegi, luas itu adalah panjang kalikan atau lebar kalikan lebar, atau panjang kalikan panjang ya, boleh ya. Panjang kalikan lebar aja deh. Panjang kalikan lebar luas. Oke. Panjang kalikan dengan lebar. Luasan kumparan berupa panjang kalikan lebar. Ya, oke. Kalau kita nyatakan seperti delta A per delta T, ya. Delta A per delta T seperti ini. Atau A per T aja ya. Misalnya delta A per delta T atau A per T, nah, luas per T, waktu. Ya, per T waktu. Ini T-nya T kecil harusnya. Oh, karena itu waktu. Gini, oke. Ini harusnya T kecil. Ini T-nya kecil ya. Nah, sekarang kita masukkan rumus ini ke situ. Kita masukkan rumus ini. Tadi bahwa luas itu panjang kalikan lebar ya. Luas adalah panjang kalikan lebar. Berarti ini panjang kalikan dengan lebar. Dibagi dengan waktu. Perhatikan. Panjang kalikan waktu itu apa? Panjang dibagi waktu. Nih, panjang dibagi waktu. Panjang satuannya apa? Meter. Waktu satuannya detik. Nah ini. Berarti kan di sini. Kasus ini. Nih. Panjang satuannya meter. Waktu satuannya sekon. Nah. Oke. Maka rumus ini bisa kita ambil, bisa kita rubah menjadi ternyata panjang bagi waktu itu ternyata satuannya meter per sekon. Kalau meter per sekon kan satuan kecepatan toh. Berarti rumus A per T itu menjadi kecepatan kali dengan L atau panjang atau lebar ya. Kecepatan dikalikan dengan lebar. Jadi rumus ini delta A per delta ini kita adopsi ya, kita masukkan ini
rumus ini menghasilkan sebuah kesepakatan baru, ya, yaitu E sama dengan ini, tetap tulis N kayak gitu. Delta A per delta T berubah menjadi V kalikan L. Berarti ini menjadi ini yang besar ya, sorry ya. Lilitan N kalikan dengan V delta A per delta T ini kita turunkan rumusnya menjadi V per L ya, V kalikan L ya. V kecepatan kalikan dengan lebar, oke, kalikan dengan medan, oke. Karena cos-nya dianggap itu karena kita tidak berubah, kita apa namanya, untuk kumparan yang tidak berputar hanya dirubah-rubah luasannya, maka kita anggap cos-nya cos 90 derajat ya. Cos 90 derajat itu kan cos 0 derajat. Tidak dirubah-rubah atau cos-nya cos 0 derajat orientasinya. Seperti ini cos 0 derajat tadi itu. Nah, bentuknya seperti ini. Hanya luasnya dirubah, luasan medan magnetnya dirubah dengan cara menggeser-geser ke sana ini. Kan luasannya jadi berubah, atau luasan daripada medan magnetnya tadi. Oke. Sehingga rumus ini dapat disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini ya, menjadi E sama dengan min, ini lilitannya dianggap satu saja, lilitan dianggap satu, berarti menjadi 1 kali B kali L kalikan V. Oke, seperti ini ya. Kalau seperti ini, B L V kayak gitu ya. D B L V biasanya seperti ini. Nah, ini punya, jadi ini karena satu tidak bisa ditulis, maka rumusnya E menjadi BLV dengan keterangan E itu gigel induksi ya, terus B itu medan magnet, satuannya terserah, terus L itu panjang kawat, F itu adalah kecepatan gerak kawat ya, seperti ini. Nah, seperti ini, kecepatan gerak daripada kawat. Contoh soalnya seperti ini. Contoh soalnya Bapak akan kasihkan contoh soalnya seperti ini. Mana ya? Di sini mudah-mudahan ada ya. Sebentar. Ini trafo ya. Oke, lain kali Pak Iwan akan berikan contoh soalnya ya. Kali ini Pak Iwan kita akan bahas rumus-rumusnya dulu ya. Jadi yang pertama, medan magnet rumusnya ada banyak ya sebenarnya. Rumus gigel induksi kalau oleh perubahan magnet. Terus yang kedua, rumus gigel induksi kalau oleh perubahan luas kumparan. Terus yang terakhir adalah rumus gigel induksi karena perubahan arah orientasi putaran kumparan ya, atau sudut putar atau theta. Sudut itu berarti kita bisa nyambungkan tetanya yang dirubah. Kalau tetanya berubah berarti cosnya berubah-ubah kan. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Tetap sama dari sini sama. Kita copy. Ini rumusnya sama. Oke, yang sekarang yang berubah adalah kita samakan saja. Sekarang ini tetap sama, ini juga sama. Rumusnya ini. Cuma yang berubah sekarang cos tetanya. Maka rumus ini yang berubah, cos theta ini hanya berubah menjadi cos theta ya, theta cos. Kalau waktunya sesaat cos theta ya,
Ini cos theta. Kalau waktunya saat bisa menghasilkan theta pertama kurangi theta kedua. Tapi kalau misalnya waktunya sesaat tadi, ini berbicara waktunya saat ya. Ini bisa cos theta ini cos theta 1 menjadi ini seperti ini bentuknya. Ini saya ulangi, enggak usah ya. Ini menjadi ini begini. Oke, bentar ya. Sebentar. Bentuknya bentar. Nah, iya. Delta theta berarti ini menjadi theta 1. Theta 1, theta din theta 2 dikurangi dengan theta 1. Jadi di seperti ini sudutnya. 1 seperti ini. Sudut kok dikurangi? Nggak masuk akal kan? Nah di sini diberlakukan perubahan sudut pada waktu sesaat. Maka di sini untuk deltanya dirubah menjadi turunan. Nah, ini terhadap waktu. Nah, jadi ini bukan theta 2 kurangi theta 1. Kalau B ada B2 min B1 gitu ya, A2 min A1 bisa. Tapi kalau ini turunan berarti yang diturunkan adalah tetanya. Tulis lagi ya ini. Theta dov theta. Dov theta per dov. Dov theta per dov T ya. Tapi yang diturunkan adalah tetanya. Kita tulis lagi. Ini A sama tidak berubah. B tidak berubah. A juga tidak berubah. Yang berubah adalah cos-nya. Cos. Yang berubah adalah cos-nya. Ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. B tidak berubah. A tidak berubah. Yang berubah adalah ini yang berubah. Yang berubah adalah cos-nya menjadi cos theta per ini do ya, do D, ini D, kita kasihkan lambang turunan D cos theta per dt. Nah seperti ini, turunan sudut cos theta menjadi diturunkan terhadap T waktu. Nah ini kita turunkan do D cos theta menjadi dt, turunan cos itu apa? Sin kan? Nah maka hasilnya menjadi T. Terus lagi ini ya, kita turunkan di dalam ini, kita pilih aja. Ingat ya, ini di dalam cos theta itu adalah besaran posisi sudut. Posisi sudut itu di dalam untuk mencari posisi sudut itu rumusnya dulu waktu kelas 11 SMA yaitu omega kalikan T gitu kan. Itu ya. Omega kalikan T. Maka yang kita turunkan adalah omeganya. Oke, kita turunkan menghasilkan sebuah, kita turunkan turunannya menjadi E sama dengan min N kali B kali A. Omeganya karena sudah diturunkan menjadi di depan ya, omega NBA. Cos, turunan cos menjadi sin ya, sin theta atau sin tetap ya, sin omega T tetap ya, terus ini sin omega kali T seperti ini. Nah, kayak gitu. Atau rumusnya menjadi min N kali B kali A kalikan omega kalikan dengan sin theta. Omega kalikan T kembalikan ke theta. Nah seperti ini rumusnya. Atau kalau Pak Iwan dulu SMA menjadi ini B A omega bakwan ya, menjadi B omega kalikan N kalikan sin theta. Nah sin theta
gitu ya. Sin theta sudutnya berapa derajat? Sin 90 derajat berarti kan 1. Sin 0 derajat berarti 0, itu kan? Gitu ya. BAW sin theta. Gitu ya. Jadi atau untuk GGL maksimum berarti kan kalau maksimum sudutnya maksimum. E-nya bisa dituliskan ini aja, min B kali A kali omega kalikan dengan N. Udah, ini aja dengan keterangan yaitu B itu adalah sesuai B tadi ya, medan magnet atau besar induksi magnetik satuannya adalah Tesla. Oke, terus A itu luas kumparan, satuannya adalah meter persegi, itu ya. Terus omega itu ada kecepatan sudut atau kecepatan putaran. Sebetulnya adalah radian per setengah, gitu ya. Terus untuk N itu jumlah lilitannya, jangan lupa. Lilitan seperti ini. Oke, ada 3 rumus. Ya, bisa perubahan delta, bisa turunan. Nah, kalau nanti ada 3 rumus, kita simpulkan. Rumus yang pertama ini, ya, rumus pertama ini. N delta B. Nah, ini kalau rumus ini yang atas ini bisa kita tulis lagi menjadi seperti ini kok. Kita tulis lagi menjadi seperti ini. Delta B itu berarti kan perubahan toh, berarti menjadi B2 min B1 boleh. Itu per delta T ya, bisa menjadi seperti ini. Atau turunan B-nya terhadap waktunya boleh kita turunkan. Kalau ada penurunan diturunkan saja. Tahu dong ya cara menurunkan sebuah rumus ya, gitu ya. Ini tolong ini dipahami, Bapak akan berikan ini ke kalian besok untuk dipelajari dan dirangkum. Nanti untuk contoh-contoh soalnya akan Bapak berikan selanjutnya. Dan kaidah-kaidah aturan arah-arahnya menurut hukum lain ya, khususnya untuk soal yang ini, yang nomor 2 ini agak sulit ini. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Silahkan dirangkum dari A sampai Z ini, dirangkum, dipahami. Nanti di pertemuan yang akan datang Bapak akan berikan contoh soalnya ya. Kita live insya Allah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.